Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang itu pasti punya harapan ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan, harta benda yang banyak, yang mungkin tidak habis diberikan anak cucunya. Sehingga mungkin ada yang punya pikiran, i'amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kita ini diperintahkan untuk mencari kehidupan dunia seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Tetapi kemudian kita juga diingatkan bagaimana kita beribadah untuk akhirat kita seakan-akan itu kita besok meninggal dunia. Dalam hal urusan harta benda, seakan-akan kita ini disuruh mencari sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata diingatkan agar kehidupan akhirat itu perlu untuk kita pikirkan. Kenapa? Jangan-jangan kita ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk menghirup udara ini hanya sesaat saja. Karena tidak ada di antara kita ini yang tahu kapan ajal itu akan menjemput. Maka untuk urusan akhirat kita diperintahkan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan kita itu besok mendapati kematian di hadapan kita. Pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan, loh berarti kalau begitu itu kita untuk kehidupan dunia itu dibatasi, tidak boleh serakah ya Pak? Iya, kan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kehidupan dunia ini seakan-akan bertahan selama-lamanya. Padahal di hadapan kita itu umur pasti akan berjalan terus. Orang yang dulunya mohon maaf rambutnya ini hitam gitu ya, perlahan-lahan dengan seiring bertambahnya usia akan memutih. Dan tubuh kita yang pada saat itu seakan-akan kekar, tidak pernah sakit. Sejalan dengan bertambahnya umur itu, kekuatan fisik kita semakin berkurang. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, diingatkan ada sebuah nasihat yang menjelaskan kepada kita semuanya. Ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tetapi cukup, khairum mimma kathura, lebih baik dari sesuatu yang jumlahnya banyak. Tapi tidak enak itu ujung-ujungnya, mimma kathura wa alha, sesuatu yang banyak tetapi kemudian justru dengan sesuatu yang banyak itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran itu mengingatkan kita dengan luar biasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan mengumpulkan harta benda itu betul-betul telah melalaikan kita sampai kita itu mau masuk kuburan. Maka beruntunglah bagi kita semua yang oleh Allah dianugerahkan iman yang kuat, harta benda yang banyak, menjadikan kita itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan harta yang banyak itu kita bisa bersedekah, menolong orang lain. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan zakat atas titipan harta benda yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya kalau kemudian bagi kita yang oleh Allah diberikan nikmat tidak yang begitu banyak, tetapi kita mensyukurinya jauh, itu mungkin lebih bagus daripada kemudian
kita diberi harta benda yang banyak tetapi kemudian tidak amanah. Kenapa? Karena harta benda itu pada umumnya itu sifatnya panas. Bagaimana suatu ketika dikisahkan ada seorang sahabat yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan dengan keadaan miskin. Buat saya ini dimintakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar didoakan menjadi orang yang kaya raya. Tentu cerita ini sangat populer dan masyhur, di mana pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Ketika dia miskin, untuk sekedar beribadah harus bergantian pakaiannya dengan istrinya, sehingga akhirnya memohon kepada Rasulullah buat didoakan menjadi orang kaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika orang ini oleh Rasulullah Muhammad SAW didoakan dan dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang berkecukupan secara materi, tetapi justru yang terjadi tidak menjadikan harta benda yang dimiliki itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ternyata mimma kathura wa alha, harta benda yang begitu banyak menjadikan orang ini lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Maka di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rezeki yang barokah. Sesuatu yang sedikit menurut umumnya manusia, tetapi diperoleh dengan cara yang benar, kemudian disyukuri atas datangnya nikmat itu, maka rezeki yang nampaknya sedikit itu akan menjadi berkah dan cukup. Betapa banyak orang yang dilihat dari sisi materi itu seakan-akan tidak kekurangan, tetapi justru hatinya ini merasa nelangsa. Ketemu dengan teman-temannya bilang, ketemu orang banyak itu mestinya yang disampaikan kan cerita yang baik-baik. Yang diceritakan justru kegagalannya dalam mencari harta benda. Menjual ini ternyata setorannya, bayarannya tidak lancar begitu. Tapi kita melihat di tempat yang sana itu ada orang yang hidupnya serba sederhana tetapi pandai bersyukur, justru dia akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan harta benda yang pas-pasan, tidak terlalu banyak, tetapi ternyata disyukuri menjadi cukup. Anak-anak menjadi baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga bisa bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu ini menjadi sesuatu yang berkah. Maka pemirsa yang berbahagia, apa-apa yang ada di sekitar kita, bagaimana kemudian kita syukuri, dan pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa husnudzon, kemudian beribadah dengan bersungguh-sungguh, mensyukuri apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita semuanya, sambil berharap mudah-mudahan harta benda yang kita miliki menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya senantiasa memberikan kebahagiaan dan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan yang lain. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.